Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran, Dr. Fajar Farhan Hikam SSY MPDI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan mereview kembali materi yang terakhir pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang mana ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk berdakwah. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan materi inti, saya akan membacakan terlebih dahulu Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Oke, baik. Tadi saya sudah membacakan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kewajiban seorang muslim untuk berdakwah. Nah, teman-teman, berdakwah bukanlah kewajiban hanya untuk laki-laki saja, akan tetapi wanita juga diberi kewajiban untuk berdakwah. Berdakwah kepada siapa? Berdakwah kepada anak, ayah, ibu, keluarga, teman, sahabat, maupun masyarakat. Nah, berdakwah itu apa sih? Bagaimana sih cara berdakwah? Nah, berdakwah itu adalah cara kita untuk menyiarkan agama Allah dengan tujuan untuk mencari ridho di dalamnya dan mencari keberkahan maupun kebaikan di dalamnya. Berdakwah bukanlah hal yang mudah, berdakwah bukanlah hal yang ringan. Jika kita tidak mampu mengemas dakwah dengan sebaik mungkin, maka orang lain tidak akan tertarik, orang lain tidak akan minat untuk mendengarkan. Jangankan untuk menerima, mendengarkan saja mereka tidak mau gitu. Dan dalam berdakwah kita tidak bisa seenaknya mendakwahi orang. Kita harus tahu dulu bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, terus bagaimana latar belakangnya. Seperti contoh, kita harus tahu latar belakang sosialnya, latar belakang ekonominya, latar belakang masyarakat maupun pendidikan. Nah, dari situ kita dapat menentukan metode apa yang cocok atau metode apa yang sesuai yang kita gunakan untuk mendakwahi orang tersebut. Jika kita mampu untuk menciptakan metode yang tepat untuk mendakwahi orang tersebut, maka yang terjadi akan menghasilkan hasil yang baik, dan orang tersebut akan mampu menerima nasihat yang akan kita sampaikan. Dan bagaimana sih cara berdakwah yang baik? Di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini ada 3 macam cara berdakwah yang baik dan yang benar. Yang pertama itu dengan cara bijaksana, yang kedua dengan pengajaran yang baik, dan yang ketiga itu dengan diskusi sehat. Bijaksana seperti apa? Ketika kita sedang berdakwah, kita tuh harus didasari dengan ilmu pengetahuan yang cukup dan wawasan yang luas. Karena jika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka pemikiran kita tuh hanya akan stuck pada satu titik saja, pembahasannya itu tidak akan maju, tidak akan luas. Maka dari itu, ilmu pengetahuan ini sangat dibutuhkan ketika kita sedang berdakwah. Agar apa? Agar dapat membawakan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan orang yang sedang kita dakwahi sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu pengajaran yang baik. Pengajaran baik yang seperti apa? Di dalam Islam itu ketika kita sedang mendakwahi seseorang, jangan dengan paksaan, jangan dengan kekerasan.
Kalau kita melakukan dengan paksaan, dengan kekerasan, yang ada bukan orang lain ingin tertarik kepada dakwah yang telah kita sampaikan, yang ada malah muncul perkelahian. Maka dari itu Islam mengajarkan setiap muslim untuk melakukan pendekatan yang lembut dan menenangkan hati agar dakwah kita dapat diterima dengan penuh kesadaran. Karena agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa kasih sayang. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim ketika sedang berdakwah atau mendakwahi seseorang, jangan dengan paksaan, jangan dengan kekerasan, akan tetapi dengan kelembutan maupun kasih sayang. Yang ketiga yaitu diskusi yang sehat, artinya perdebatan yang dilakukan tapi menghindari hal-hal yang negatif seperti kesombongan, tinggi hati maupun lain sebagainya. Dan juga harus menghindari suasana-suasana yang tidak baik seperti bersih tegang ataupun tidak kondusif gitu. Bisa dipakai sebaliknya, dalam berdakwah kita tuh menciptakan suasana yang enjoy, santai, happy, tapi bisa masuk nasihat yang kita sampaikan. Dan dengan diskusi sehat ini kita bisa mencapai tujuan dengan keadaan yang puas dan hati yang sejuk. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi maupun review yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.